Oke, shalom shalom Sobat Home. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua di malam hari ini. Pastinya malam hari ini kita sedang berada di Erev Rosh Hashanah, malam tahun baru. Oke, haleluya teman-teman semua. Pada excited untuk musim yang baru, untuk Rosh Hashanah 5785. Saya pribadi sangat excited. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan bahwa dalam 3 hari dari kemarin, hari ini, dan besok adalah special today message special for Rosh Hashanah 5785 5785. Oke, nah teman-teman, dari kemarin saya bahas tentang yang namanya Teshuvah. Hari ini juga sedikit Teshuvah dan saya akan singgung-singgung sedikit tentang Rosh Hashanah-nya. Dan makna lebih dalam dan makna detail Rosh Hashanah akan saya bahas besok hari, malam hari. Jadi stay tune teman-teman semua, nantikan tentang pesan yang akan saya sampaikan untuk Rosh Hashanah 5785. Haleluya, haleluya. Oke, teman-teman, sesuatu yang sangat excited kalau teman-teman ingat waktu di bulan lalu saya bilang bahwa perhatikan something will happening with Israel, right? Saya bilang perhatikan akan apa sesuatu akan terjadi di Israel. Beberapa waktu hari ini kita bisa lihat gempuran dari Hamas kepada Israel terus-menerus, ya, mereka menggunakan misil kepada bangsa Israel. Nah, perayaan dan hal ini lagi-lagi mepet dengan perayaan Rosh Hashanah. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan serangan misil mendekati perayaan Rosh Hashanah. Sama seperti ketika perayaan Paskah tahun ini juga teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, perayaan Paskah tahun ini juga ada serangan yang luar biasa ketika bangsa Israel sedang melakukan perayaan Paskah dan membuat dari setiap banyak yang terluka dan banyak hostage yang kemarin kita bisa saksikan, yang banyak hostage yang ditangkap. Oke. Dan sepertinya tentara Israel juga tidak merespon seperti itu, dan ya bisa bilang ya kondisinya memang critical point begitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua, saya mengajak setiap kita untuk ayo come on, kita mau sama-sama melihat dan mencoba mencermati what's going on sih. Saya percaya satu hal begini teman-teman. Ketika kita mau masuk Rosh Hashanah 5785, tiba-tiba ada gempuran. Sekali lagi, ketika kita memasuki 5785, tiba-tiba ada gempuran di Israel. Hal ini berarti Tuhan lagi memberikan warning bagi setiap kita. Ada warning bagi setiap kita yang harus kita cermati, yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya menuju something yang kita sebut dengan 5785, masa musim PH nantinya, iblis tidak akan suka. Iblis akan berusaha membuat kita gentar. Iblis mencoba menyerang kita luar biasa. So that's why banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa 5785 ini adalah musim berperang, musim yang penuh dengan peperangan. Bisakah? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya, makanya banyak hamba Tuhan yang mendapat pesan-pesan seperti itu, dan tandanya adalah ini gitu ya. Tapi saya pribadi teman-teman, saya pribadi menyadari bahwa 5785 it's not the easier. Itu bukan tahun-tahun yang mudah. Itu bukan tahun-tahun yang bisa dibilang sangat mengenakan, bukan. Tapi itulah tahun-tahun di mana kita harus belajar namanya semakin serupa dengan Kristus dan bergantung dengan Kristus. It's not easy, it's not nice, tapi it's awesome. Kenapa awesome? Karena kita tahu sumber kita hidup. Kita tahu sumber kekuatan kita. Kita tahu bagaimana dan kepada siapa kita berharap. Oke. Langit dan bumi boleh bergoncang, semuanya bisa berlalu, tapi kerajaan Allah tidak akan berlalu. Amin teman-teman. Haleluya. Oke, jadi pastikan setiap teman-teman semua mengerti hal ini, memahami hal ini, bahwa betapa setiap kita harus aware, betapa setiap kita harus mulai memperhatikan dengan seksama apa yang sedang Tuhan kerjakan. Oke. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini yang sesuatu hal yang sangat-sangat kita harus mengerti dengan baik. Oke. Salah satu ayat sebentar ya teman-teman, saya cari dulu ya. Salah satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya bahwa ini terkait dengan PH nantinya. Oke, bentar ya. Oke. Sampai teman-teman ya.
Jadi saya mau kita memperhatikan hal ini karena ini sangat penting sekali bagi setiap kita. Oke, ini sangat penting sekali bagi setiap kita. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Jadi firman-Nya Tuhan itu berkata bahwa ketika masa-masa ini, masa-masa ini itu akan sangat-sangat berat sekali, tapi kasih karunia daripada Tuhan itu yang memampukan kita, begitu ya sebenarnya. Sebentar. Itu pasti ada di perjanjian baru. Oke, saya masih mencarinya. Oke, ini karena tiba-tiba muncul nih. Saya nggak menyiapkan ini ya sebenarnya. Tiba-tiba itu muncul dan saya percaya bahwa ini harus dibahas, disinggung bagi setiap teman-teman. Oke. Sebentar, masih belum ketemu. Oke, jadi teman-teman saya mau kita memperhatikan bahwa di hari-hari ini, setiap kita harus terus semakin bertumbuh. Setiap kita harus semakin benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Setiap kita semakin bertanam dan semakin berakar pada Tuhan. Oke, karena tanpa kita berakar, tanpa kita berkokoh, bisa berdiri dengan kokoh, akan berbahaya bagi setiap hidup kita di hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa menuju hari-hari terakhir akan banyak penyesat-penyesat, akan banyak guru-guru palsu. Jadi kita sangat-sangat memperhatikan ini semua. Dan akan di hari-hari ke depan itu akan semakin tipis untuk kita melihat apakah pengajaran yang asli atau palsu itu tipis banget gitu ya. Nah, yang paling penting yang harus kita sadari adalah bahwa sesungguhnya di musim yang baru ini adalah kita harus mengenali apa yang Tuhan mau bagi setiap kita, jalan apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Kita mau bergerak kemana, kita mau diarahkan Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Ini harus kita tangkap baik-baik. Ini yang harus kita mengerti dengan baik-baik. Oke. Dan pastinya semua yang kita alami semuanya adalah atas izin Tuhan, atas sesuai kehendak Tuhan, gitu ya. Sebentar ya. Masih belum ketemu. Oke, sebenarnya oke, teman-teman. Kita harus pahami juga bahwa di hari-hari ini akan banyak something yang happening. Okay. So be aware, bagi setiap kita be aware. Please be aware banget. Oke, nah teman-teman, yang benar-benar yang saya mau encourage setiap kita adalah kita terus menangkap apa yang Tuhan mau. Ya, sekali lagi kita harus menangkap apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Oke, dari kemarin-kemarin dalam waktu masa-masa Teshuvah ini saya selalu membahas dari kisahnya Daud, betul ya teman-teman. Daud ini kalau kita pelajari, khususnya dalam Mazmur, dia banyak berkata, selidiki aku Tuhan, gitu, uji aku Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Dan Daud itu banyak mengevaluasi dirinya.
Khususnya setelah Daud ditegur Nabi Nathan, kita bisa temukan dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. Kita bisa menemukan di sana bagaimana Daud berseru Tuhan. Apalagi dengan jelas dikatakan dalam ayat 2-nya. Ketika Nabi Nathan datang dan kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Jadi kondisi ini adalah Mazmur yang dibikin Daud setelah ditegur Nabi Nathan. Dia berkata pada ayat yang ke-3, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan telah melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya aku dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya aku berkenan akan kebenaran, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Ayat 10, biarlah aku mendapat kegirangan dan sukacita, biar tulang-tulang yang terluka bersorak-sorak kembali. Terus kalau kita baca ya, khususnya ayat 12 dikatakan lagi begini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dan rohmu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela, dan lain-lain, sampai di ayat 21, maka engkau berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Haleluya. Jadi teman-teman, kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 51 ini bagaimana Daud berseru kepada Tuhan, bagaimana Daud mencari Tuhan, bagaimana Daud dia benar-benar mau bertobat di sana dan dia mau merendahkan dirinya. So, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih mencari Tuhan? Apakah kita mau merendahkan diri kita dan bertobat ketika kita ditegur? So, teman-teman, mari cross check hidup kita. Mari kita mau belajar seperti Daud yang terus mencari Tuhan. Kita mau sama-sama benar-benar mau datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita seperti Daud. Kita tahu bahwa bukan dan kuat dan gagah kita. Kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia. Kita butuh bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kita butuh bagaimana Tuhan terus campur tangan dalam hidup kita. Kita harus sadari bahwa kita ini lahir di dalam kutub turunan. Ada dosa asal yang kita bawa di dalam diri kita. Dosa asal ini yang mempengaruhi hidup kita untuk terus melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita harus pahami hari-hari ini bahwa sesungguhnya kita butuh Dia. Kita butuh bagaimana Tuhan turun, sama seperti yang Daud katakan. Bagaimana kita mesti pahami, seperti yang Daud katakan, bahwa dia sadar akan pelanggarannya dan dia bergumul dengan dosanya. Jadi mari teman-teman, kita harus sadar. Bahkan di ayat 4 dalam bahasa Indonesia, di ayat 4 ini nggak terlalu jelas ya teman-teman. Kita bersihkanlah aku dari seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Oke, kalau bahasa Indonesia ini kayak nggak terlalu jelas dalam maknanya teman-teman. Tapi kalau kita mau mengerti bahasa lebih detailnya dalam bahasa aslinya, oke, ini sesuatu hal yang sangat menarik. Oke, jadi di sana dia menggunakan kata ada chata dan juga ada kata ra'ah, oke. Jadi kalau kita mau mempelajari lebih jauh Mazmur 51 ayat 4 ini, sebenarnya saya buka dulu.
teman-teman akan bisa menemukan makna yang sangat powerful. Bagaimana Daud mau mengevaluasi dirinya, dia mau bagaimana membuat dirinya itu untuk terus mencari Tuhan. Pada Mazmur 51 ayat 4, masih lebih. Pada Mazmur 51 ayat 4 dikatakan seperti ini menurut bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya teman-teman ya. Oke. Leka lebadeka hatati weharah beeneka. Jadi bagaimana melawan engkau dengan saya yang berdosa ini, dikatakan kan hati-hati. Oke, bagaimana Daud menekankan bagaimana dirinya ini benar-benar hidup di dalam dosa, sebuah perbuatan yang salah dan jahat, dan perbuatan yang memang jelas-jelas itu dosa, sehingga dia itu kehilangan jalur yang sebenarnya, dia keluar dari jalur yang sebenarnya itu hati-hati. Bukan harkati ya, harkati nama orang ini hati-hati gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman bernama Hartati, bersyukurlah karena kalau orang huruf R jadi Hartati artinya dosa. Oke, nah Hartati juga berkata seperti kesalahan, guilt. Oke, sesuatu hal yang tindakan yang memang bersalah. Jadi bagaimana Daud berseru untuk meminta Tuhan menguduskannya dari dosa yang dia lakukan, tindakan yang menyimpang yang dia lakukan. Oke, lalu dikatakan vehara itu adalah kejahatan. Oke. Dan bagaimana dia melakukan tindakan yang disagreeable, yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang unpleasant, yang tidak menyenangkan dan tidak membuat kebahagiaan. Oke, dan itu tidak membuat Tuhan itu suka, membuat Tuhan itu malah sedih. Oke, jadi kalau mau diartikan bahwa sesungguhnya di ayat 4 ini sebenarnya Daud dia mencoba mengevaluasi dirinya dengan berkata bahwa sesungguhnya ya, kalau setelah tadi kita mengerti, bersihkanlah, kuduskanlah, murnikanlah aku dari setiap dosa-dosa atau setiap tindakan-tindakan yang menyimpang yang telah aku lakukan. Dan dia meminta bagaimana Tuhan menyucikannya, bagaimana Tuhan memurnikannya juga dari yang namanya adalah tindakan-tindakannya dia yang buruk, tindakan-tindakannya dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Artinya Daud mencoba mengerti dan memahami, dan dia coba merefleksikan dirinya bahwa dia harus kembali ke yang namanya firman. Dia harus kembali namanya Taurat. That's why Yosua berkata bahwa dalam Yosua 1 ayat 8, tapi renungkan firman ini siang dan malam, dan perkatakanlah itu, supaya kau bertindak berhati-hati dan kau berhasil dalam perjalananmu dan beruntung. So teman-teman, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di situ sebenarnya lebih dasarnya bukan hukum ya. Bahasa Indonesia pakai kata hukum ya, Yosua 1 ayat 8. Lebih arahnya itu Taurat. Bagaimana ternyata Taurat itu berbicara tentang perjanjian di sana. Jadi Daud mencoba mengingat perjanjiannya dia dengan Tuhan. Daud mencoba mengingat bagaimana ketetapan Tuhan yang harusnya dia ikuti. Hari-hari ini menuju 5785, mari kita refleksikan diri. Selama 1 tahun di 5784, berapa banyak kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat Tuhan tidak senang dan tidak sesuai dengan perjanjian atau cara main Tuhan atau ketetapannya Tuhan. Kita mau mengevaluasi diri kita. Berapa banyak kita ini benar-benar hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita mau evaluasi dengan baik hari-hari ini, khususnya di malam ini, di Erev Rosh Hashanah, malam tahun baru ini, kita mau sama-sama merenungkan. Dan kita mau menyiapkan diri kita. Kita mau menyiapkan diri kita. Kita mau mengakui bahwa kita ini diperanakan di dalam kutuk keturunan. Kita mengakui bahwa kita ini terus bergumul dengan dosa. Kita mengakui bahwa dalam kandungan sudah ada dosa nenek moyang. Dan kita mau katakan bahwa hanya Tuhan itu hanya berkenan dan kebenaran dalam batin. Dan sebenarnya Tuhan mau memberitahukan hikmatnya kepada kita. Hikmat apa? Salah satu hikmat mengenai jalan-jalan Tuhan, mengenai rahasia Tuhan, khususnya tentang 5785.
Lebih daripada itu teman-teman, lebih daripada itu teman, sesuatu yang menarik ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih, lebih putih daripada salju. Teman-teman katakan, basuhlah aku daripada dosaku dengan hisop. Tahu yang hisop ya? Hisop itu adalah memercik. Di sini Daud ternyata menggunakan kata hisop. Daud mencoba mengingatkan dirinya bahwa dosanya hanya bisa diampuni dengan percikan darah. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa-masanya Musa. Kalau kita memperhatikan teman-teman, pada Ibrani 9 ayat 19 dikatakan begini, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada umat, ia mengambil seluruh anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Kenapa Daud memerciki kitab Taurat itu dan juga umat? Daud sudah memberitahu, kalian itu diikatkan dengan Taurat Tuhan, kalian ada perjanjian darah. Jadi teman-teman, kita harus mengerti di sini ada perjanjian darah yang diikatkan. Banyak kalau kita mau bilang bahwa itu kan bangsa Israel, oke itu bangsa Israel, tapi mari kita lihat lebih detail lagi dalam Keluaran 12 ayat 22. Oke, Keluaran 12 ayat 22 ini Daud pertama kali memercikan hisop. Daud berkata, instruksi Daud kepada bangsa Israel, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah dalam sebuah pasu, dan dari itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu, dan seorang pun tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi. Guys, ini huruf He. Ini huruf He. Dua tiang pintu dan atas, ini huruf He guys. Huruf He itu seperti pintu. Oke. Dia bentuknya ada tiang kiri dan kanan dan atas. Oke. Dan ini gambaran dari huruf He. Bagaimana bangsa Musa menyuruh bangsa Israel itu memercikkan pintunya kiri, kanan, dan atas dengan hisop yang ada darah. Hal ini berarti Tuhan mau mengingatkan kita ketika kita memasuki masa PH ini, kalian harus ingat darah perjanjian. Kalian harus ingat darah perjanjian. Darah perjanjian adalah sesuatu hal yang penting bagi setiap kita. Darah perjanjian adalah sesuatu hal yang membedakan antara orang Kristen dengan orang-orang non-Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian darah. Bukan berarti kita perjanjian darah yang akan ada tumbal, bukan. Tapi kita harus sadar, tanpa darah Kristus kita binasa. Tanpa darah Kristus kita ini udah pasti akan masuk neraka kekal. Tanpa darah Kristus kita tidak bisa menjadi anak Allah. Tanpa darah Kristus kita tidak bisa mencapai destiny kita. Tanpa darah Kristus pastinya kita akan menghadapi pendakwaan-pendakwaan iblis. Tanpa darah Kristus kita tidak bisa namanya mendekat kepada tahta kasih karunia. Tanpa darah Kristus artinya kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Tanpa darah Kristus artinya kita akan kehilangan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tanpa darah Kristus artinya setiap janji dalam firman Tuhan tidak bisa digenapi dalam hidup kita. Sedih kan? Jadi kita harus sadar dengan sangat. Sadar dengan sangat. Oke. Bahwa kita harus mengingat ada darah Kristus di dalam He. Artinya kita harus memulai di awal tahun ini dengan darah perjanjian. So teman-teman, mari saya undang setiap kita di Erev Rosh Hashanah ini, teman-teman bisa berkumpul satu keluarga. Oke, silahkan kumpul satu keluarga. Teman-teman semua saling minta didoakan satu sama lain. Oke, dan teman-teman bisa yang namanya adalah melakukan perjamuan kudus bersama. Karena kita harus sadar tanpa darah perjanjian kita tidak bisa masuk dalam tahta kasih karunia. Tanpa darah perjanjian kita akan sangat sulit menjalani firman Tuhan. Tanpa darah perjanjian kita tidak bisa namanya menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Lebih lagi kalau kita baca Keluaran 24 ayat 8 berkata begini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Artinya apa?
Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa ada darah perjanjian yang Tuhan bikin untuk bangsa Israel untuk hidup berdasarkan firman. Nah, masalahnya dalam bahasa Indonesianya firman. Firman apa sih? Kalau kita mau mengerti lebih dalam, kalau kita mau belajar lebih dalam ya teman-teman. Sebenarnya di sini, di sini mereka menggunakan kata, ya saya buka dulu bahasa Ibrani-nya. Keluaran 24 ayat 8. Sebentar ya. Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Di sana menggunakan kata hadebarim. Menggunakan kata hadebarim. Hadebarim itu dari kata dasarnya adalah dabau. Itu berkata seperti perintah, klaim, jawaban, sebuah account, sebuah perkataan. Lalu bagaimana juga bisa ditafsirkan sebagai diterjemahkan sebagai discreet in speech, bagaimana perkataan yang berrahasia atau sebagai pernyataan yang tersirat. Word of command, bagaimana kalimat perintah, perkataan perintah, bagaimana sebuah pesan, dan juga sebagai sebuah permintaan, sebuah perjanjian, sebuah charge, sebuah kayak aturan yang Tuhan berikan untuk kita ikuti, kayak sebuah bayaran juga yang harus dilakukan. Nah, jadi artinya teman-teman di sini Tuhan mau mengingatkan kita loh, bahwa sesungguhnya di ayat ini dalam Keluaran 24 ayat 8 ini sebenarnya Tuhan lagi mengingatkan kita bahwa ada darah perjanjian ini yang diadakan Tuhan terhadap apa yang menjadi perkataannya Tuhan. Perkataan Tuhan yang diucapkan baik secara tersirat ataupun tersurat yang harus kita ikut. Artinya teman-teman di PH ini Tuhan menuntut kita untuk memerhatikan P-nya, mulutnya Tuhan. Kita harus mulai memasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan apa yang Tuhan ucapkan. So that's why khususnya teman-teman di home sadar harusnya kalian ingat banget. Sudah beberapa bulan ini saya selalu mengingatkan, ayo dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Ayo come on, ingat untuk dengar suara Tuhan. Ayo Tuhan bicara apa sama kamu. Jangan sampai kalian tidak mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kalian tidak mengerti bahasanya Tuhan. Jangan sampai kalian tidak mengerti perkataannya Tuhan. Karena kalau sampai itu terjadi, ini bahaya loh. Karena kita sadar bahwa diri kita yang menerima darah perjanjian itu, kita itu diikat dengan firman. Kita itu diikat dengan perkataan Tuhan, dengan P-nya Tuhan. Kita diikat dengan P-nya Tuhan. So guys, please listen carefully these things. Di RF Roh Hashanah ini saya mengingatkan setiap kita. Mari ketika kalian nantinya sedang melakukan perjamuan kudus, saling ingatkan, mengingatkan satu sama lain bahwa ini adalah perjanjian di mana kalian terikat dengan setiap ucapannya Tuhan, dengan mulutnya Tuhan dan apa yang Tuhan perkatakan. Dengan ikatan akan perkataannya Tuhan, artinya kalian harus tunduk dan taat dan firman Tuhan. Dari situ kalian akan bisa melawan iblis sehingga iblis akan lari daripadamu. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik hari-hari. Kenapa hari-hari ini kita harus memperhatikannya? Karena hari-hari ini teman-teman semua akan banyak peperangan rohani. Baik secara fisik ataupun secara roh akan sangat terjadi dengan kuat. Dan pastinya tidak ada yang mudah. So kita harus sadar dengan baik teman-teman. Tanpa kalian mengerti makna ini akan membuat setiap kalian akan stuck. Ini akan membuat kalian seperti kalian akan kehilangan harapan. Kenapa? Karena attack-nya akan sangat berat. Iblis akan mengetek dari berbagai hal. So that's why beberapa hamba Tuhan, beberapa para rasul dan para nabi menggunakan tema the battle year, the overcoming year. Become the overcomer, become the conqueror. Tapi satu hal yang sangat pasti yang saya mau bilang, di tahun ini kita harus semakin mengingat kasih karunia Tuhan yang diberikan lewat darah Yesus. Kita harus mengingat ada darah Yesus. Itu yang harus membuat kita ingat bahwa kita harus submit dengan Tuhan. Kita harus tunduk dan taat dengan Tuhan.
Karena darah Yesus adalah bukti Yesus itu mau taat sampai mati demi kamu dan saya. Oke, once again, Erev Rosh Hashanah ini, malam hari ini sebenarnya berbicara tentang darah. Ada darah perjanjian. Bukankah ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan zaman kudus, dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu? Karena mengulangi yang dikatakan dalam Keluaran 24 ayat 8 ini, bahwa ada darah perjanjian antara Tuhan dengan kita. Sehingga kita harus mengikuti setiap firman-Nya. Sehingga kita harus mengikuti perkataannya. Sehingga kita harus mengikuti apa yang ketetapannya Tuhan, aturan mainnya Tuhan. Karena tanpa itu kita tidak bisa berjalan dengan baik. Tanpa itu kita tidak akan bisa maksimal dalam menghadapi 1 tahun ini. So, sekali lagi teman-teman, mari kita belajar dari Daud yang dia mau mengingatkan dirinya betapa pentingnya mengingat yang namanya percikan darah dari hisop ini. Karena tanpa percikan darah dari hisop ini tidak ada satupun yang bisa membuat dirinya bisa bersih, yang bisa membuat dirinya bisa bertahan dan mencapai janjinya Tuhan. Ya, sekali lagi teman-teman, ini hal yang sangat penting yang harus kita ingatkan diri kita. Oke? Lebih lagi kalau kita mau membaca dalam Ibrani pasal yang ke-9 ya, tentang percikan darah ini, kalau kita mau mengingat, penulis kitab Ibrani dalam ayat 20 mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Oke. Jadi sebenarnya di sini penulis Ibrani mengingatkan tentang bangsa Israel ini mendengar perkataan Musa pada saat Musa sedang mempercikan, yang berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Oke. Lalu ayat 21, kemah semua alat-alat ibadah semua dipercikan dengan darah, dan segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Di hukum Taurat pun mengingatkan tentang darah. Dan perhatian ayat 22b-nya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Oke, ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi bagaimana Tuhan menyatakan, kita sadari banget, PH berarti bagaimana Tuhan Yesus itu hadir, menyatakan bagaimana dia hadir untuk memberikan diri kita. Ada kasih karunia di dalam darahnya itu yang membuat kita melihat bahwa Kristus itu menjadi pengampunan dosa bagi kita. Oke. Makanya dikatakan lagi di ayat yang ke-28, demikian pula Kristus hanya satu kali saya mengorbankan dirinya dan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. So that's why teman-teman, PH berbicara kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah sangat-sangat tipis sekali. Oke, kita harus mengingat ada korban pengampunan darah, ada percikan darah. Oke, sekali lagi teman-teman, lagi-lagi di Ibrani pasal 10 juga mengingatkan tentang tanpa darah tidak ada penghapusan dosa. So teman-teman, dari sini kita mau berkata seperti dikatakan Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sesungguh aku datang dan dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Artinya di situ mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kehendak Tuhan itu harusnya terjadi dalam hidup kita. Tapi dasarnya pengampunan dosa, pengudusan lewat darah Kristus. Kita harus mengingat ini. Oke? Kita harus mengingat ini. Nah, kalau kita mengingat dasar darah Kristus ini, maka kita akan bisa melihat sesuatu hal yang keren. Oke? Ayat 13, Ibrani 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Kristus sudah menang. Oke? Nah, perhatikan ayat Ibrani 10 ayat 16. Dia kata begini, teman-teman. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. So guys, PH berbicara bagaimana Tuhan mau menuliskan hukum dan bagaimana Tuhan menuliskannya di dalam hati dan pikiran kita. PH berbicara Tuhan ingin
masuk ke dalam hatimu lebih dalam dan pikiranmu lebih dalam. Bagaimana pikiran dan hati kita bisa selaras dengan kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa berjalan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. So, mari teman-teman, di hari-hari ini, buka hatimu, buka dirimu, siapkan dirimu dan tangkap baik-baik apa yang ingin Tuhan nyatakan ini. Bahwa di Erev Rosh Hashanah ini Tuhan sedang meminta kita untuk merendahkan diri dan bertobat. Tuhan meminta kita mau berbalik dari tingkah laku kita yang jahat dan mencari hidup Dia. Di PH ini Tuhan sedang mau menyatakan anugerahnya lewat perjanjian darah. Tanpa perjanjian darah kita tidak bisa mendapatkan penggenapan destiny-nya Tuhan. Tanpa perjanjian darah kita tidak bisa bertumbuh. So teman-teman, mari sekali lagi di PH ini, teman-teman, inilah caranya kita memasuki PH. So malam ini silahkan setiap teman-teman semua bisa berkumpul satu keluarga, dan setiap kali bisa menyembah Tuhan, bisa meminta pengampunan akan dosa. Doakan, bacakan Mazmur 51, teman-teman merefleksikan Mazmur 51 ini, nyanyikan itu dari hatimu dan dengan penuh pengertian, hayati itu. Dan yang utama ya teman-teman, yang paling utama bagi setiap kita untuk pahami adalah setelah itu lakukan perjamuan kudus. Klaim ada tubuh dan darah Kristus. Nah, tanpa darah Kristus untuk kita masuki PH akan sangat berat. PH kita butuh darah Kristus. Ya. So, teman-teman, malam ini doakan satu sama lain untuk pengampunan dosa, kuatkan satu sama lain untuk bisa menang dari kutub turunan dan untuk bisa hidup di dalam kekuatan Allah, untuk kalian sudah mengakhiri pergumulan kalian akan dosa, dan bagaimana kalian tidak keluar dari jalurnya Tuhan dan bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan. So, siapkan dirimu tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan. Percayalah bahwa sesungguhnya yang Dia tetapkan tidak akan berakhir dan sia-sia. Janji Tuhan ya dan amin atas hidupmu. Apa yang Dia inginkan atas hidupmu itu tidaklah main-main. Karena tertulis sejak dalam kandungan ibuku, Dia telah menuliskan kisah kita. Sejak sebelum kamu dibentuk, Dia telah menuliskan kamu akan jadi seperti apa. Namun masalahnya, lingkunganmu, pergaulanmu, dan bagaimana keturunan itu yang menjebak dirimu, yang membuat kalian tidak bisa bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, mari kita datang mencari Dia. Mari kita mau datang benar-benar mencari Tuhan dengan hati kita, dan kita mau berkata, Lord, this is me. I open my heart, I open my mind. And no, I do the iniquity, I do the sin. But I believe the blood of Jesus is make me clean. The blood of Jesus is make me no more living in sin. And no more have the iniquity. So, keep song teman-teman semua. Kita tinggal beberapa jam lagi akan masuki Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sendiri itu arti adalah the head of the year. Awal tahun, kepala dari awal tahun. Oke. Dan Rosh Hashanah juga identik dengan hari raya peniupan serunai atau peniupan shofar. Jadi bagi teman-teman yang punya shofar, besok tiupkan shofar dari pada waktu malam hari, khususnya jam 6 sore, silakan tiupkan shofar sampai tanggal 4 sebelum jam 6 sore. Oke, tiupkan shofar sebagai tanda bahwa kalian memasuki musim yang baru dan kalian siap menangkap hal-hal baru yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan for the last, izinkan saya merilis berkat imam atas hidupmu. Oke. Yifareha Adonai Feismereha Ya'er Adonai Panef Eleha Fihuneha Isha Adonai Panef Eleha Fiyashim Leha Shalom. Dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap berkat imam rasul terjadi atas hidupmu, dan kalian akan melihat dirimu mulai musim ini mengalami terobosan karena ada darah perjanjian atas hidupmu. Ada darah Kristus yang menopang hidupmu untuk bergerak maju, yang membuat kalian bisa mencapai apa yang Tuhan tetapkan atas hidupmu, mencapai destiny di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan haleluya, amin. Oke, sekali lagi teman-teman semua, semangat.
untuk menjalani Erev Rosh Hashanah. Silahkan sekali lagi berkumpul keluarga satu sama lain. Jangan sia-siakan momen ini, momen yang sangat spesial. Tangkap baik-baik makna dalam Erev Rosh Hashanah. Lakukan Teshuvah yang terakhir. Tangkap baik-baik apa yang Tuhan inginkan. Oke, bye-bye semua. God bless you all. See you next time. Bukan next time, see you tomorrow. Ingat besok itu sangat spesial. Akan banyak penyingkapan demi penyingkapan tentang apa yang akan Tuhan what's will going on di dalam 5785 ini. So, be aware, dan teman-teman sekali lagi besok itu ada English interpretation. So, if you only can speak in English, just wait for the tomorrow, because the tomorrow will be we will provide the English interpretation. Okay, thank you guys. See you tomorrow. Bye bye. God bless you all.